Seorang wanita melepas pakaiannya, mengibaskan rambutnya, dan mulai mandi di lorong begitu saja. Tiba-tiba, terdengar suara dari lantai bawah. Wanita itu segera melilitkan handuk ke tubuhnya dan mengintip dengan hati-hati. Ternyata, itu adalah sekelompok tim SWAT. Ia berpura-pura terkejut dan membiarkan tim SWAT membawanya keluar dari gedung. Begitu merasa aman, wanita itu mengambil sebuah kalung berlian dari balik rambutnya. Ternyata, wanita ini adalah seorang perampok yang memanfaatkan kecantikannya untuk mencuri. Beberapa hari sebelumnya, ia menyamar sebagai seorang putri orang kaya dan bertemu dengan seorang miliarder bersama ibunya. Sang ibu langsung mengajukan syarat, jika sang miliarder ingin menikahi putrinya, ia harus membuktikan kekayaannya. Mendengar hal itu, sang miliarder segera mengajak mereka ke museum pribadinya. Begitu melihat sang miliarder dan ibunya menjauh, wanita itu segera melepas roknya dan berganti pakaian dengan cepat. Ia mengikat rambut, menyiapkan peralatan, dan memanjat ke atap dalam beberapa langkah saja. Kemudian, ia meluncur melalui lubang ventilasi, masuk ke dalam museum, dan mencuri sebuah tempat dupa kuno bernilai 10 juta yen. Sebagai gantinya, ia meletakkan sebuah asbak di sana. Ia pun segera kembali melalui jalan yang sama. Saat sang miliarder dan ibunya kembali, mereka melihat wanita itu sedang memakai sepatunya. Wanita itu segera berpura-pura sakit perut untuk mengelabui sang miliarder. Saat itu, alarm berbunyi. Sang miliarder tertahan, sementara si wanita segera menutup resleting pakaiannya dan bersiap pergi. Sang miliarder memeriksa tempat dupa tersebut. Saat melihat label harga yang masih menempel, menandakan barang palsu, ia segera menghentikan ibu dan anak tersebut, serta meminta pemeriksaan tas. Namun, setelah diperiksa, tidak ditemukan apapun. Wanita itu pun berpura-pura marah. Dasar kepercayaan itu adalah landasan cinta. Pernikahan pun batal, dan sang miliarder merasa sangat menyesal. Ia telah kehilangan segalanya, baik calon istri maupun hartanya. Ia tidak menyangka bahwa tempat dupa yang asli sebenarnya telah diambil oleh rekan wanita tersebut. Aksi penipuan yang luar biasa ini pun berhasil. Ternyata, selain wanita dan ibunya, kelompok pencuri ini juga terdiri dari adik seorang teman dan kekasihnya yang bertugas sebagai otak intelektual. Mereka berempat membentuk tim perampok besar yang berfokus mencuri barang-barang berharga. Namun, belum sempat mereka merayakannya, polisi datang ke rumah mereka. Karena sang kekasih memiliki catatan kriminal, polisi langsung mencurigainya. Meskipun telah digeledah, polisi tidak menemukan apapun. Polisi yang kesal ingin merokok dan bertanya di mana letak asbak. Sang kekasih menunjuk ke atas meja, yang ternyata asbak tersebut adalah tempat dupa hasil curian. Polisi kembali mengeluarkan foto, yang ternyata adalah foto sang ibu. Sang kekasih berpura-pura tidak mengenalnya. Polisi mencoba menghubungi sang ibu menggunakan ponsel si kekasih. Sang ibu, yang sedang bersembunyi di kegelapan, panik karena ponselnya ada di luar. Beruntung, sang kekasih berpura-pura marah dan melempar ponsel tersebut ke dalam ember. Polisi yang tidak menemukan bukti apapun akhirnya pergi. Sekali lagi, mereka berhasil lolos dari maut. Tak lama kemudian, mereka menerima misi berikutnya, bekerja sama dengan tim dari Hong Kong untuk mencuri kalung berlian senilai ratusan juta yen.